orang kalau dilanda galau, hidupnya pasti nggak akan nyaman. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, apalagi. Ya gitu dah, saya nggak pintar berpantun. Pokoknya gitu. Orang kalau misalnya dilanda galau, hidupnya nggak nyaman. Sehingga Nabi paling anti galau. Ini boleh jadi hashtag nih. Doa anti galau. Doa hashtag anti galau. Apa doa anti galau? Allahumma inni a'udzubika minal hammi, dari galau. Karena galau itu nggak sehat. Kedua, bebas dari minal hammi wal hazan, bebas dari hazan. Apa itu hazan? Hazan itu sedih karena mikirin sesuatu yang hilang dari kita atau yang kita nggak dapetin. Itu hazan. Kalau bahasa kekitaan, hazan itu nggak bisa move on. Jadi generasi merdeka, anak muda yang merdeka itu move on. Udah nggak usah terlalu terhalang oleh masa lalu. Masa lalu mah itu hanyalah cuplikan dalam hidup kita. Mungkin mendewasakan kita, menjadikan kita lebih bijaksana, atau sekedar kenangan. Dan nggak usah dilihat-lihat lagi lembaran masa lalu teh. Buka lagi foto-foto lama, ngeliat lagi, itu nggak merdeka tuh. Kalau merdeka, fotonya tuh di-delete, terus recycle bin-nya tuh di benar-benar hapus, hilang aja pokoknya, udah nggak ada jejak gitu. Itu baru tuh insya Allah move on. Tapi di-delete, tapi jangan di recycle bin, siapa tahu ntar berubah pikiran di restore lagi. Nah, ini mah nggak merdeka ini mah. Masih ada yang gitu-gitu. Atau disimpannya pakai folder, banyak foldernya. Sehingga orang kalau buka, ini kayaknya folder kosong nih, dihapus. Pas dihapus, gitu ya. Ternyata belum move on. Berarti belum merdeka tuh. Gimana caranya biar bisa move on, merdeka? Gampang, doa lagi nih. Doa yang terkenal dari Ummu Salamah. Allahumma ajurni fi musibati. Udah hafal belum? Ini udah beberapa pertemuan loh doanya. Berarti belum pada move on ya? Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini dan beri saya ganti yang lebih baik darinya. Kan doa move on banget tuh. Beri saya ganti yang lebih baik darinya. Jadi begitu ada masalah, berarti mau dikasih yang lebih baik. Kan gitu kan? Gampang move on menghilangkan hazan. Kalau diputusin, ya udah berarti akan nyambung lagi dengan yang lebih baik. Siapa yang lebih baik? Yang mau menjadi pasangan kita secara halal, yang diakadkan dengan baiat cinta, saya terima nikahnya. Itu namanya baiat cinta. Hashtag. Nih kita bikin hashtag baiat cinta. Ayo kita meramaikan baiat cinta. Siapa yang udah berbaiat cinta masuk ke hashtag itu, fotonya gitu. Saya udah berbaiat cinta, hashtag masuk. Jadi ada beberapa nama atau berapa postingan, berarti udah berbaiat cintanya. Kalau yang belum berbaiat cinta itu nggak ada komitmen, nggak ada kesetiaan, itu gombal. Harus dibaiatkan dulu. Dan baiatnya itu salaman dengan calon mertua dan mengatakan saya terima nikahnya. Boleh dia hafal, boleh dibaca. Salah sekali ulang lagi, nggak masalah. Tak apalah. Doa aja tuh, begitu ada masalah biar bisa move on. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Dan yakinlah Allah pasti akan ganti yang lebih baik. Pasti, 100% gak ada keraguan, pasti diganti kalau kita doanya kayak gini dan tulus karena Allah SWT. Terus kenapa harus sedih? Kalau sedihnya sedih manusiawi, kehilangan memang orang yang layak kita sedihkan. Kayak hilang meninggalnya orang yang kita cintai, pasangan kita, anak kita. Rasulullah juga sedih, tapi tetap move on kan? Nabi punya anak laki-laki tiga-tiganya meninggal, move on gak? Move on. Kalau gak move on gimana dakwah ini bisa tersebar? Salah satu bentuk move onnya Rasulullah itu diilhamkan oleh ayat. Begitu beliau kehilangan anaknya, Allah turunkan ayat, Inna a'tainakal kautsar. Itu ayat move on tuh. Karena Allah ngasih yang lebih banyak lagi setelah kehilangan. Tidaklah Allah mengambil sesuatu kecuali Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik untuk hamba yang ridho.
Makanya doa hazan biar bisa move on adalah Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini salah satu kasus. Tapi hazan bukan cuma move on. Bisa juga ngerasa sedih terhadap sesuatu yang paling kita sayangi. Karena musibah. Misalnya cewek-cewek pada pakai tas Hermes ya. Wah, ini belinya di luar negeri pas ke Singapura, di Changi belinya gitu misalnya. Harganya pas lagi diskon lagi. Beli diskon, tapi rasanya tuh bangganya luar biasa ya, diskon 70%. Kayak sekarang ada tuh di salah satu mall, diskon Ripple Quicksilver sampai 80%. Tadi saya ngeliat, waduh sayang nih, aduh Latif udah mau ngaji nih, ini gimana nih? Galau. Jadi pas tasnya itu udah beli lagi disayang-sayang di eman-eman, pakai sekali-kali doang, cuma ditaruh di lemari. Udah beli mahal-mahal, naruh di lemari. Cuma dipakai kalau banyak sama teman-teman yang benar-benar pakai barang-barang branded, jalan yang ke tempat-tempat khusus, ke mall gitu. Ternyata tasnya misalnya nih rusak gitu, atau kotor, atau kena cat, atau apalah. Hazan gak tuh? Wah, rasa sedih yang luar biasa, kehilangan yang luar biasa. Apalagi kalau sampai gak usah kayak gitu, tasnya sama aja sama teman kita. Galau gak sih? Udah beli mahal-mahal, ternyata sama lagi, makanya bareng lagi tuh. Pas ketemu, sama. Saya kadang-kadang pakai baju aja sama. Aduh, ini sama-sama pakai Keepers of the Din. Jadi agak-agak gimana gitu. Karena sama-sama pakai baju yang dengan satu brand, dengan satu model. Jadi berasa agak-agak kurang keren gitu. Kan orang keren tuh penting ya. Saking pentingnya keren, habis-habisan buat keren. Udah habis-habisan ternyata malah makin gak keren. Kayak orang operasi ini, operasi itu segala macam, ternyata malah jadi bahaya. Nah gitu juga dengan tas. Udah beli mahal-mahal, gaya-gayaan, pas pakai ada yang sama, langsung ambil lorong jalan yang lain biar gak kelihatan. Standar jadi pasaran gitu. Hazan gak? Nah, ketika kita kehilangan sesuatu yang paling kita cintai, barang, orang, sesuatu yang apapun itu, yang paling kita cintai, maka muncullah sifat hazan dalam diri kita. Gak rela gitu kehilangan sesuatu itu. Baik kehilangan karena kecurangan orang lain, kezaliman, diambil, dicopet, dirampok, atau karena musibah. Kalau orang yang benar-benar hatinya udah merdeka, dunia itu cuma di genggaman, bukan di hati. Ini merdeka berarti. Gak ada hazan tuh. Biasa aja. Nabi dikasih baju gamis. Itu berarti bukan jubah ya. Kalau jubah itu hullah. Kalau ini gamis. Gamis itu dalam bahasa kita baju biasa. Kayak kita pakai baju kemeja. Warna merah bagus. Oleh Raja Khurasan, orang kafir. Tapi raja ngasih hadiah baju merah ke Rasulullah. Pas dipakai sama Nabi kayak cocok, bagus nih kalau dipakai sama Rasul. Tapi Rasulullah nggak pernah pakai baju itu dengan hati. Pakai baju mah di tubuh doang, nggak masuk ke hati, nggak baper intinya. Udah gitu lagi jalan tiba-tiba ada sahabat miskin ngelihat baju Nabi kayaknya baru nih, bilang, ya Rasulullah bagus banget tuh bajunya, boleh nggak untuk saya? Rasulullah langsung tersenyum dan membukakan kasih ke dia. Ini namanya hatinya free dari hubbud dunia. Itu baru namanya generasi merdeka. Kalau misalnya dia ngerasa berat, jangankan untuk ngasih, kehilangan aja yang udah terlanjur, gak mungkin lagi kita dapetin aja masih berat, berarti hatinya belum merdeka. Gimana caranya tadi? Wa khlufli khairam minha, beri saya ganti yang lebih baik. Wa may yuqridullaha qardan hasanan yudha'af lahu. Siapa yang akan ngasih kepada Allah suatu pinjaman yang baik, Allah ganti dengan yang lebih baik di sisi Allah. Udah gak usah khawatir, tenang aja. Kalau kehilangan sesuatu, ntar Allah ganti yang lebih baik. Libatin Allah aja. Libatin Allah pasti tenang. Memang ada sedikit rasa sedih, tapi gak separah kalau orang ya benar-benar di hatinya itu ada dunia. Makanya gak boleh sama sekali hati kita itu cinta dunia itu gak boleh. Kalau kita gak dapat sesuatu itu gak boleh ada muncul rasa sedih. Biasa aja. Kalau dapat gak menjadi bangga diri, kalau gak dapat gak menjadi sedih hati. Karena dunia itu cuma di genggaman, bukan di dalam hati. Seperti yang teman-teman sebagian mungkin udah dengar, kata Imam Hasan Al-Basri, cinta dunia kita di dalam hati itu, dunia dan akhirat seperti timur dan barat. Kita di tengah-tengah nih. Dunia di timur, akhirat di barat misalnya. Tidaklah kita condong ke salah satu arah itu kecuali kita menjauh dari arah yang lain. Gak mungkin kita condong kedua-duanya itu gak mungkin.
Kalau kita mendekat ke timur, pasti kita menjauh dari yang barat. Atau sebaliknya kalau kita condong ke barat, pasti kita mulai berjarak dengan timur. Itulah hati manusia. Jadi kalau kita hatinya condong kepada akhirat, pasti dunia mah nggak terlalu ngaruh-ngaruh amat. Memang sedih tapi nggak banget gitu. Biasa aja, wajar gitu. Kalau sampai dunia itu buat kita sedih, galau, khawatir, terus terganggu, berarti kita belum merdeka. Urusan dunia aja buat kita sibuk, hati kita jadi ke bawah-bawah. Kasihan tuh hidupnya terlalu ngebaper dengan dunia. Dunia mah dinikmatin aja, enjoy aja lah, nggak usah terlalu baper. Jangan dilibatin hatinya. Hati kita condongnya ke langit, tapi kaki kita menginjak di bumi. Tangan kita megang cangkol, tapi hatinya bertawakal. Tawakal maksudnya. Biar pas gitu ya. Tawakal. Ini kata-kata baru nih. Itu minal hazan. A'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi jangan terlalu mikirin sesuatu yang udah lewat lah. Apalagi kita alhamdulillah udah dikasih anugerah bidadari di rumah kita. Berwujud manusia. Dan dia setia sama kita gitu kan. Maka gak usah mikirin lagi pas reunian. Udah gak usah reunian sambil membawa masa lalu. Udah aja reunian silaturahim. Dan benar-benar silaturahim. Jangan pulang dari reunian udah beda. Pas berangkat reunian sih silaturahim. Pulang reunian melanjutkan ukhuwah. Saudaraan yang lama. Modus. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau kayak gitu tidak ada lagi harga atau nilai dari amal soleh kita. Kan suka ada orang kayak gitu. Apalagi kadang-kadang kita suka ngepoin Instagram yang lalu. Nyari-nyari di search gitu. Gak ketemu di namanya, nyari hashtag. Dia kira-kira suka pakai hashtag apa ya? Gitu. Oh dia mah suka senam, cari Zumba. Cari semua yang berhashtag Zumba, ada gak foto dia gitu? Nyari habis-habisan. Dan itu benar-benar kepo. Kepo maksimal, istiqomah gitu dalam kekepoannya. Gak putus asa. Terus aja ngepoin. Sampai ketemu, pas sudah ketemu, oh ini. Lihatlah Instagram dia, postingannya ada 100 sekian. Berarti banyak banget postingannya. Ternyata dia sekarang kayak gini, kayak gitu. Udah keren, udah apa. Mulai baper lagi. Ini gak move on. Rugi dong saya dulu mutusin dia. Kan gitu. Atau kita nih yang caper pengen dikepoin. Ngerasa udah sekarang makin keren misalnya. Ngerasa dulu mah wajah saya banyak jerawat, sekarang udah bersih. Cowok-cowok mah kan kalau masih ABG SMP gitu kan jerawatan. Sekarang udah bersih. Kalau dulu rambutnya cepak, sekarang rambutnya udah keren. Ala Brad Pitt misalnya. Atau ala siapalah gitu ya. Udah postingin di Instagram. Pengen dikepoin gitu. Pengen dikopiin, kasih hashtag sebanyak mungkin. Biar dia gampang mencari kita. Ngasih alamat. Sehingga begitu ada yang komen, satu-satu dilihat. Udah dikepoin belum ya saya mah? Nge-like, dilihat yang siapa yang nge-like aja, followers baru siapa aja, terus saya nunggu dikepoin sama yang lain. Kenapa? Karena nggak bisa pindah dari masa lalu, nggak move on, masih hazan. Udahlah, udah takdir Allah, qadarullah, masya'akan wa man lam yasha' lam yakun. Emang kayak gitu takdir Allah. Udah aja pindah ke masa depan dan kita coba memperbaiki diri kita. Termasuk dosa, kebiasaan buruk kita tinggalkan. Ini namanya hazan. Jadi tipsnya adalah doa.